Ketika keberatan ada di antara aktivitas, Lintas Palembang Sore hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Palembang Sore kembali hadir untuk Anda bersama saya Lisa dan rekan semua di kesempatan 10 November 2021 dan kita untuk acara yang pertama nanti kita akan ikuti bersama ya. Dialog luar studio Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat saat disampaikan berita dalam musik dan informasi dan berita olahraga kami hadirkan hingga maksudnya pukul 17 waktu Indonesia Barat dilanjutkan pemaciran lentera hati jelang pengajian dan sembari menantikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Dan acara Kiprah Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda usai penyampaian warta berita dari Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti malam. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung dialog luar studio Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel dengan tema yaitu penanganan sengketa dan mekanisme pengaduan dalam kerangka pendaftaran tanah sistematis partisipasi masyarakat PT SLPM bersama Anisi Hombing Agrari. Silakan. Terima kasih Lisa, pendengar di manapun Anda berada. Dari ruang media center lantai 3 Kanwil ATR BPN Provinsi Sumatera Selatan, kami hadirkan dialog interaktif penanganan sengketa dan mekanisme pengaduan dalam kerangka pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat. Nah, pada sore hari ini kami akan undang Anda juga untuk bergabung bersama kami di line telepon kami di 08 12724865254. Tetap bersama kami. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Pro 1. Baktikan diri membangun bangsa, bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kementerian, melayani profesional terpercaya, masyarakat makmur sejahtera. Tujuan reforma agraria, hak atas tanah pasti dan terjaga. Ciptakan aman dan nyaman,
Baik, seperti yang kami informasikan, kami siarkan dari ruang media center di lantai 3 Kanwil ATR BPN Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, pada sore hari ini saya bersama dengan 3 narasumber nanti akan menjelaskan secara langsung tentang penanganan sengketa dan juga mekanisme pengaduan dalam kerangka pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat. Saya pada sore hari ini sudah bersama dengan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Pelopor. Selamat sore Pak Pelopor. Selamat sore Mbak. Apa kabar Pak? Baik. Kabar baik, terima kasih sudah diperbolehkan untuk datang ke Media Center. Ini Ruang baru ya Pak? Ruangan baru dan ini launching pertama kali kita gunakan untuk media. Baik, launching pertama digunakan untuk dialog kita pada sore hari ini. Baik, lalu juga ada Kepala Bidang Pengendalian dan juga Penanganan Sengketa Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Saida. Ibu Saida, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Pak Norman Subowo. Pak Norman. Selamat sore, Mbak Selamat Irani. sore, terima kasih juga sudah hadir Pak Norman. Sama-sama. Kita akan ngobrol tentang bagaimanakah penanganan sengketa dan juga mekanisme pengaduan. Baik pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0812-7248-6254 dan juga itu di line telepon ya, di line WhatsApp kami di 0821-792-79090. Berbincang tentang penanganan sengketa dan juga mekanisme pengaduan. Nah, kalau konflik agraria ataupun juga sengketa lahan ini kan cukup banyak. Di beberapa wilayah pasti ada di seluruh Indonesia. Kita ingin tahu terlebih dahulu secara umum di Sumatera Selatan sendiri bagaimana dengan konflik agraria atau sengketa lahan ini Pak Pelopor? Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore para pendengar Radio Republik Indonesia yang ada di Sumatera Selatan, bahkan di seluruh penjuru dunia yang dapat mendengarkan langsung acara ini. Berbicara tentang konflik dan sengketa pertanahan atau sengketa agraria secara keseluruhan, ini persoalan yang kalau bisa dikatakan bahwa selama masih ada kebutuhan akan tanah, maka perbedaan kepentingan antar pihak-pihak itu pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana sekarang mekanisme, bagaimana kita mengelola agar persoalan-persoalan yang timbul itu tidak harus menjadi persoalan yang kemudian mengganggu aktivitas ekonomi, mengganggu ketentraman masyarakat, mengganggu ketentraman sosial, mengganggu harmoni. Karena bagaimanapun juga kita harus sadari bahwa tanah itu adalah sumber daya yang nyaris belum bisa digantikan. Jadi bisa berkurang tapi bertambahnya juga ya ada istilah reklamasi dan sebagainya. Tapi sampai saat ini kita lihat jumlahnya juga tidak signifikan. Oleh karena itu kebutuhan akan tanah akan mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan. Namun demikian itu juga bukan berarti bahwa kita akan menyerah dengan mengatakan bahwa sudahlah, biarkanlah mekanisme alami yang akan menyelesaikan. Tentu saja ada mekanisme-mekanisme yang akan kita ciptakan agar harmoni sosial, agar ketentraman sosial, agar harmoni antar warga itu tidak perlu terganggu dengan adanya perbedaan kepentingan tadi. Di Sumatera Selatan, persoalan-persoalan ini ada persoalan yang sudah cukup lama dan memang tidak mudah diurai. Kenapa? Karena yang melibatkan kepentingan-kepentingan yang memang merasa dirinya punya posisi penting. Posisi yang merasa dirinya bahwa dia benar sebagai pihak yang punya tenurial. Kepemilikan berarti ya Pak ya? Belum tentu kepemilikan. Oke. Bisa penguasaan, bisa pengusahaan. Oleh karena itu bahasa yang paling tepat kita gunakan di sana adalah tenurial. Tapi bisa juga memang karena kepemilikan. Nah, dalam konteks yang seperti ini, khususnya kita di Indonesia, kita harus berhati-hati. Karena sejarah panjang penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia ini sudah cukup panjang. Bahkan sebelum penjajahan masuk ke Republik ini, tanah-tanah itu sudah diduduki, dimanfaatkan dan dikuasai. Bahkan sebahagian itu sudah dimiliki. Zaman kerajaan, kemudian zaman penjajahan, datang Belanda, datang Jepang, kemudian di era kemerdekaan. Nah, dalam konteks yang seperti ini, kita harus berhati-hati. Karena bisa jadi
kalau kita tidak melihat secara keseluruhan, kita hanya berbicara formalitas, hanya kebenaran formil yang akan kita lihat, maka bisa jadi secara material sesungguhnya kita sedang merugikan warga negara kita sendiri. Baik, sebelum lebih jauh ini Pak Pelopor, harus dibedakan terlebih dahulu. Penguasaan dengan pengusahaan itu perbedaannya di mana ini? Nah, begini, banyak orang yang menguasai tanah, mengklaim, mengatakan, oh, saya menguasai sebidang tanah. Penguasaan itu adalah mengklaim. Ya, mengklaim menguasai sebidang tanah. Tetapi sesungguhnya dia tidak kuasai, tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan. Oke, itu bedanya ya. Nah, iya. Ada orang juga yang sedang mengusahakan tanah itu, tapi dia tidak memiliki begitu. Bisa Bukan jadi. pemiliknya, bisa jadi Iya, begitu bisa Pak. jadi. Kalau secara cukup besar di Sumatera Selatan sendiri, berapa persen konflik lahan ini dari cakupan lahan ya yang ada di Sumsel, berapa persen yang berpotensi memiliki sengketa? Kalau saya melihat, kalau kita lihat dari permasalahan, prosentasenya kecil. Dibandingkan dengan tanah-tanah yang tidak bermasalah. Tanah yang bermasalah di Sumatera Selatan ini prosentasenya tidak sampai 1 digit lah. Tidak sampai 1 digit. Tidak sampai 1 digit angkanya. Kalau dibandingkan dengan jutaan bidang tanah, jutaan hektar tanah yang kemudian itu dalam keadaan diusahakan dan dimanfaatkan, dikuasai, diusahakan di Sumatera Selatan ini. Itulah yang menjadi pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan ini. Itulah yang menjadi sumber pendapatan negara di Sumatera Selatan ini. Kalau semuanya bersengketa, ya kita tidak bisa mengusahakan apa-apa. Nah, tidak ada profit. Saya kembali sedikit tadi. Ini yang poin yang menarik tadi. Ini poin yang menarik tadi tentang penguasaan dan pengusahaan. Mayoritas permasalahan pertanahan yang ada di Sumatera Selatan ini, kalau saya tidak bicara nasional ya, saya bicara Sumatera Selatan dulu, ini karena persoalan penguasaan dan pengusahaan. Banyak sekali orang yang merasa menguasai tanah atau mengklaim menguasai tanah, tapi tidak diusahakan. Entah dia tinggal di mana, entah hanya menengok tanahnya setahun sekali atau 5 tahun sekali kalau dapat berita, sehingga tanah itu tidak diapa-apakan. Dan ternyata sudah diusahakan oleh orang lain. Ingat, sampai sekarang belum ada tuh yang bertugas untuk menjaga siapa yang sedang mengusahakan tanah itu. Kecuali yang bersangkutan sendiri, karena ini urusan perdata, yang bersangkutan sendiri yang kemudian datang untuk mengatakan bahwa saya mengusahakan ini. Nah, poin yang berikutnya lagi, nah ini yang menarik juga, ada orang yang membeli tanah dari orang yang menguasai tanah. Ada juga orang yang membeli dari orang yang mengusahakan tanah ini. Lebih repotnya lagi, dia hanya membeli di atas kertas, tidak datang ke lokasi. Nah, ini yang suka masalah. Padahal dalam surat-surat tanah selain yang sertifikat ya, selalu dia katakan bahwa saya dengan ini menyatakan bahwa saya menguasai dan mengusahakan sebidang tanah terletak di sini perbatasan utara selatan. Tapi kenyataan di lapangan alang-alang. Nah, inilah yang menjadi sumber banyak masalah yang ada di Sumatera Selatan. Apakah itu cuma tanah kosong? Di dalam kota juga ada banyak tanah-tanah yang ditinggalkan pemiliknya. Akhirnya diduduki oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, inilah akar masalah. Jadi kata kuncinya adalah kuasai, usahakan. Karena memang pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dikuasai dan digunakan, bukan hanya dikuasai saja. Bukan hanya dikuasai. Ini menarik ya. Saya ke Ibu Saida nih. Kalau secara lebih teorinya lebih luas lagi, ini Bu Saida pasti tahu ya. Bagaimanakah di bidang pengendalian dan juga penanganan sengketa, Bu? Kalau di menangani Sumatera Selatan ya, seluruh Sumatera Selatan banyak pengaduan, Bu. Kalau tadi Pak Pelopor bilang kan tidak sampai 1 digit sebetulnya, tapi buat rumet gitu ya, Bu ya.
khusus di Provinsi Sumatera Selatan kita kan ada 17 kabupaten kota. Memang tipologi permasalahan itu kan kita nih ada 3 Pak, sengketa, konflik dan perkara yang kita tangani sekarang ini. Di samping Sengketa, konflik dan perkara. iya, di samping kita juga ada ditugaskan untuk pengendalian lahan alih fungsi lahan sawah. Jadi khusus perkara di tahun 2021 ini memang kita dari target 5 perkara sudah masuk ada 9 perkara. Jadi udah banyak. Sementara untuk konflik ini sangat yang timbul dari tahun-tahun sebelumnya tetapi mencuat di tahun 2019 dan hari 2021 ini kita hanya menangani beberapa konflik di Sumatera Selatan. Untuk sengketa kan tidak hanya antara 2 pihak yang tidak mempunyai efek yang besar selain konflik. Jadi gitu Bu. Saya agak bingung ya Bu, ada sengketa, ada konflik, ada perkara, bedanya apa ini Bu? Spektrumnya. Spektrumnya. Ya, spektrumnya. Kalau konflik biasanya kok spektrumnya luas. Luas. Ya, Konflik antara kelompok spektrumnya dengan luas. kelompok. Itu konflik. Konflik. Bukan luasan tanah tidak masuk Bukan. kategori. Bukan. Konflik itu spektrum kelompok yang besar kelompok gitu ya, yang antara besar. 2 kelompok. Lalu kalau sengketa Antara Sengketa beberapa pihak aja. Antara pihak-pihak. antara pihak-pihak. Ini kecil begitu. Ya. Kalau perkara? Itu yang sudah beracara di peradilan. Oh, Baik sudah itu di beracara peradilan. Baik. Perdata maupun di pengadilan tata usaha negara maupun di pengadilan negeri gitu. Kalau di Sumatera Selatan mana yang lebih cenderung? Sengketa, konflik? Sengketa banyak Pak, khususnya di Kota Palembang banyak. Sengketa di Kota Palembang nih, Ya, Pak Norman nanti banyak. akan jawab ya Bu. Di setiap Kalau kabupaten konflik? itu ada, di setiap kabupaten. Oh, setiap kabupaten ada sengketa. Sengketa tadi yang 2 ya, Ya, perkara pengaduan personil antara begitu ya. masyarakat Oke. ke kita terkait pelayanan kita juga terkait antara mereka merasa satu bidang tanah itu saling mengklaim gitu aja. Kalau konflik tadi Konflik itu berskala besar. di Efeknya- di Sumatera Selatan yang paling besar di Palembang juga? Enggak, Atau di kabupaten lain ada, di Kabupaten Lahat khususnya kita terkait HGU yang sudah terbit masa lampau itu baru sekarang mereka mengklaim dan itu alasan legal standing mereka itu sebetulnya tidak ada, tetapi tetap dia mengklaim karena itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil bahwa lahan itu menurut mereka tidak diusahakan. tidak kalau misalnya antara warga dengan satu perusahaan yang cukup besar itu masuk kategori Konflik. 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 Ya. Konflik ya. Nah, saya coba ini ke Pak Norman. Pak Norman, tadi kalau dari Bu Seda informasi kan Palembang ini cukup besar nih sengketa. Mungkin bisa digambarkan. Kalau di Palembang itu permasalahan sengketa lahan itu bagaimana Pak Norman? Ya sebetulnya sama apa yang disampaikan Pak Kakamil, memang tipologinya sebagian besar seperti itu, penguasaan dan penguasaan. Kalau dari angka mungkin yang kami laporkan ini Bu, itu yang terkait dengan ketersediaan anggaran di kita ya. Sebetulnya lebih banyak dari ini mungkin. Kalau perkara yang sekarang sedang berperkara di PT UN itu ada 10. Kemudian yang sedang berperkara di pengadilan negeri ada 26. Kemudian sengketa yang kami tangani saat ini sedang kami tangani ada 4 kasus. Tapi sebetulnya memang lebih, seperti yang Bu Saidah sampaikan tadi, mungkin lebih banyak dari itu. 36 kalau hitungannya begitu yang sedang ditangani 4. Kalau dengan posisi perkara seperti itu, posisinya BPN itu bagaimana Pak? Kalau berperkara biasanya kita sebagai pihak juga. Misalnya yang diperkarakan adalah kepemilikan sertifikat. Tentunya di situ kita yang sebagai penerbit sertifikat sebagai salah satu pihak yang dijadikan perkara. Salah satu pihak yang Pihak. biasanya dijadikan perkara. Ya, Biasanya permasalahannya masing-masing punya surat kepemilikan begitu? Atau masing-masing bagaimana? mengklaim ada penguasaan. Ada yang penguasaan. satu punya sertifikat, yang satu bisa punya, bisa tidak. Bisa Iya. Bisa tidak. bisa punya bisa tidak ya. tidak. Saya ingin tahu seberapa besar pengaruh antara yang sebagai penguasa dan juga pengusaha ini Pak pelopor. Begini Mbak, kita tidak bisa memilih antara dua ini. Yang penting nanti akan kita buktikan adalah sesungguhnya siapa yang secara hukum punya posisi yang paling tepat terkait dengan ini. Maksudnya saya katakan tepat begini. Karena waktu
Saya lebih duluan di sana dibandingkan dengan Pak Norman misalnya. Ini yang ini dan cara saya memperoleh tanah ini dengan iktikat baik. Ada juga yang mungkin tidak punya bukti-bukti sama sekali atau paling tidak bisa membuktikan. Administrasinya. Ya itu, tetapi sekali lagi begini. Saya tertarik juga dengan pertanyaan Ibu tentang posisi BPN. Posisi BPN baik dalam perkara sengketa maupun konflik itu adalah posisi mediator. Kami bukan pengadilan. Jadi bukan BPN yang akan menetapkan siapa yang benar atau siapa yang salah. Oke, ketok palunya bukan di BPN. Iya, BPN adalah berusaha untuk mempertemukan kedua belah pihak yang punya klaim terhadap satu bidang tanah atau bidang-bidang tanah. Kemudian kita tanyakan jalan keluar seperti apa yang ingin kalian tawarkan bersama agar harmoni di antara kalian bisa selesai. Jadi ketika berbicara di BPN kita tidak bicara win and lose. Siapa yang win dan siapa yang lose. Tetapi bagaimana caranya agar kedua belah pihak bisa win. Nah, artinya apa? Selalu kita mengupayakan proses mediasi, alternative dispute resolution yang kita akan kedepankan. Nah, ketika kedua belah pihak tidak sepakat atau sepakat untuk tidak sepakat, karena yang kita mau cari di sini adalah kesepakatan. Kalau dia sepakat untuk tidak sepakat, kita persilahkan mereka untuk menempuh jalur litigasi, jalur hukum. Nah, oleh karena itu, ini yang sering orang katakan bahwa kok kalau di BPN kok tidak bisa diputus? Memang tempatnya di sini bukan untuk memutus. BPN bukan pengadilan. Itu dia. Kan begitu kan? BPN kan bukan pengadilan, Iya. masalah itu, tapi adalah untuk memberikan solusi. Memberikan solusi, kita memberikan gambaran, posisi ini seperti ini, posisi ini seperti ini. Nah, silakan tawaran masing-masing seperti apa. Tapi apakah juga masyarakat sudah tahu ya Pak, menuju ke arah sana itu bagaimana caranya? Apakah ada langkah-langkah ketika ada sengketa atau ada konflik di antara dua belah pihak, baik pihak besar maupun kecil? Apakah sudah diinformasikan pada masyarakat apa yang harus dilakukan? Berbagai cara sudah kita lakukan, tapi memang untuk menjangkau setiap kalangan memang tidak mudah. Salah satu medianya, Seperti kenapa kita berkumpul di lantai 3 saat ini, dan kenapa media center kami buat di sini, karena kita ingin melakukan literasi kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya menangani urusan-urusan pertanahan ini, utamanya jika sudah ada klaim yang berbeda antara pihak-pihak tertentu untuk ayo kita selesaikan lewat cara yang lebih terhormat, cara yang lebih bermartabat, kemudian cara yang lebih bisa diterima oleh semua pihak. Tapi nanti jika itu tidak bisa juga, silahkan. Nah, ini yang terus kami edukasi, kita upayakan untuk kita sampaikan kepada masyarakat agar itu bisa diselesaikan. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah mencegah agar proses itu tidak terjadi. Nah, kegiatan PTSL kita lakukan untuk bisa mencegah itu. Kita berusaha untuk mendaftarkan semua bidang tanah yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini agar kita tahu profilnya seperti apa. Termasuk tanah-tanah yang diklaim oleh lebih dari satu pihak. Kalau cuma satu pihak yang mengklaim ya udah bener lah itu. Tapi sudah begitu ada klaim dari lebih dari satu pihak, kita daftarkan. Kita catat bahwa bidang tanah ini sedang diklaim oleh lebih dari satu pihak. Syukur-syukur kita bisa tahu siapa-siapa saja yang mengklaim. Nah, lewat mekanisme yang ada dalam PTSL ini, dalam FGRM ini kita upayakan secepat mungkin. Ayo cari jalan keluar. Setelah itu nanti kalian sudah sepakat, kami akan berikan reward berupa sertifikat hak atas tanah agar prosesnya bisa selesai. Baik, kita mungkin perjelas dulu. PTSL adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap. Artinya apa? Kita ingin mendaftarkan seluruh bidang tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, di seluruh Sumatera Selatan paling lambat tahun 2025. bagaimana caranya Pak? Itulah yang kita sedang lakukan sekarang dari setiap kelurahan ke kelurahan, dari setiap desa ke desa, petugas PPN datang, meminta data, kemudian mengukur tanah itu, meminta para pemilik tanah untuk menunjukkan batas-batas tanahnya. Kemudian nanti jika ternyata di atas tanah itu tidak ada masalah apa-apa,
kita terbitkan sertifikat. Oke, sekarang sedang di lapangan gitu ya? Sedang di lapangan. Palembang juga begitu Pak? Sama, Kota Palembang juga sama, seperti sama. itu? Baik, sudah berjalan ya Sudah. untuk menuju ke 2025. Iya. Lalu tadi satu lagi FGRN. Oh, FGRN Ya, adalah? itu bahasa susah sebenarnya. Bahasa susah itu saya sendiri harus membaca itu Penyelesaian secara fair. feedback and grievance readiness reference mechanism. Artinya? Atau mekanisme Mekanisme? cepat untuk bisa merespon dan memberikan umpan balik serta penyelesaian terhadap konflik, perkara, sengketa kalau ada yang ada di atas bidang tanah yang sedang kita daftarkan. Jadi ini sebuah sistem yang sedang dibangun oleh BPN? Mekanisme yang sedang kita Mekanisme yang sedang dibangun, sedang berjalan juga? Sedang berjalan. Sudah ada yang menunjukkan hasil, sudah diputuskan? Banyak sekali. Oh, sudah banyak? Banyak sekali dispute, banyak sekali perbedaan klaim yang kemudian di lapangan, karena kita ingin ini diselesaikan di lapangan, itu ternyata bisa diselesaikan. Klaim misalnya begini, yang paling sederhana, batas tanah antara yang bertetangga sering ribut. Betul, betul. Ini di pinggir batu bata atau di tengah batu batu bata bata, atau ya. di mana nih? Oke, menarik ini. Nah, tidak ada yang tahu kecuali kedua belah pihak. Caranya orang BPN, kita datang dengan menyampaikan kepada dia, begini saja. Ini anggap aja ini akad. Karena kalau orang Islam diancam loh sebenarnya, barang siapa yang mengambil tanah orang lain, sejengkal tanah orang lain dengan cara yang zalim, maka nanti di akhirat akan dikalungkan 7 lapis bumi kepadanya atau dihimpit oleh 7 lapis bumi. Nah, siapa yang tahu bahwa kita sudah zalim atau tidak? Satu-satunya untuk menyelesaikan ini akad. Ayo pegang patok, letakkan di batas itu. Hai tetanggaku, setuju nggak batas kita di sini? Setuju? Lillahi ta'ala, dunia akhirat selesai. Nah itu kalau dalam... Itu solusi yang diberikan oleh BPN? Iya, itu bahasa kita. Dan itu langsung begitu sepakat, petugas kami selesai gitu. nanti mengambil koordinat titik kesepakatan itu. Didaftarkan? Didaftarkan. Itu tadi yang diinformasikan bahwa akan terdata. Betul. Jadi ketika misalnya ke depan ada konflik, misalnya kita contohkan di Palembang nih, ke depan ada konflik antara tanah si A, perbatasan, mungkin berapa tahun kemudian kan dijualkan, tidak akan pernah tahu seperti itu kan, itu bisa terdata di sistem tadi. Benar sekali. Terdata begitu ya. Jadi Terdaftar sudah gitu. jelas ya, tidak Terdata ada dan valid, Bu. dan valid. Kalau yang sekarang terdata tapi belum valid kalau yang sekarang. Maksudnya terdata dan valid dan sekarang belum valid itu apa Pak? Enggak, jadi gini. Jadi memang BPN kan sudah lahir sejak tahun 60. Tahun 60 selalu kita menerima. Kalau di PLN kita bisa menolak permohonan tatkala tidak ada tiang listrik yang masuk ke daerah tersebut, ya kan Bu? Kalau BPN kan tidak bisa. Ketika infrastruktur pemetaan belum lengkap, ketika peta saja belum ada, kita tetap harus memproduksi atau melayani kebutuhan masyarakat melalui sertifikat. Nah dulu sampai kira-kira tahun 2010 lah ya, itu mungkin pemetaan kita belum begitu canggih seperti sekarang. Sehingga data-data yang terpetakan itu mau nggak mau bisa kita bilang mungkin kurang valid. Nah saatnya dengan PTS ini di samping menambah bidang tanah juga memperbaiki dan melakukan validasi terhadap bidang-bidang yang ada tersebut. Memperbaiki data-data yang Ya. ada. Itu artinya sekarang masyarakat dituntut untuk aktif mendaftarkan tanah Betul, mereka. sangat itu. Apa caranya? Bagaimana caranya Pak? Oke, cara yang paling mudah adalah siapkan patok batasnya, sepakati dengan tetangga. Oke. Siapkan surat-surat kepemilikannya, nanti ketika petugas BPN datang, tinggal serahkan. Oke. Jadi Tinggal petugas tunjukkan. BPN sendiri yang akan datang? Kita yang akan Jemput datang. bola begitu ya Pak? Kita yang akan Langsung jemput bola. begitu ya? Ya, kita sudah tentukan di kelurahan mana kita di tahun ini, dan kelurahan mana lagi tahun-tahun berikutnya, dan itu kita sudah sampaikan kepada petugas kelurahan, petugas desa. Bahkan untuk kegiatan kita ini, sebahagian dari petugasnya itu adalah warga setempat, yang kita sebut dalam kelompok pengumpul data pertanahan, Puldatan. Puldatan. Puldatan itu anggotanya adalah warga setempat yang ikut bersama-sama dengan kita nanti untuk melakukan pendataan. Tujuannya agar kalau masyarakat sudah berpartisipasi bisa mengkomunikasikan kegiatan ini dengan bahasa mereka, dengan cara mereka, dengan pendekatan sosial mereka. Apalagi warga di sana ya, Persis. yang paham betul. Jadi secara kultural, secara psikologis, kita secara sosiologis
kita upayakan untuk melakukan pendekatan, karena tujuan utamanya adalah kita ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang ada di wilayah kita ini terdaftar. Baik. Kita belum bicara tentang bagaimana batas tanah, ini baru sedikit ya, bagaimana batas tanah dengan tanah negara itu juga belum dijelaskan. Nanti dijelaskan ya Pak. Kita angkat telepon terlebih dahulu 0812-7248-6254. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, di mana? Dengan siapa? Di mana Ibu? Halo. Ya, halo Ibu, silakan. Dengan siapa? Di mana? Langsung ke pertanyaan saja. Ibu Lita dari Kenten. Silakan Ibu Lita. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ini ada yang mau ditanya ini Pak. Itu apakah ada batas waktu pada penetapan sengketa tanah ini Pak? Dan apakah patok batas tanah selama ini dipakai di desa berupa kayu, apakah ada ketentuan yang resmi patok batas tanah tersebut? Makasih Pak. Terima kasih Ibu Lita yang ada di Kenten. Di belakang Ibu Lita, silakan di line telepon 0812-7248-6254 ataupun juga di line atau WhatsApp ya, pertanyaan WhatsApp bisa Anda sampaikan juga di 0821-792-79090. Baik, ada pertanyaan Ibu Lita di Kenten, batas waktu sengketa tanah dan juga patok tanah. Karena daerah Kenten saya serahkan pada Pak Norman. Silakan Pak Norman. Baik, terima kasih Bu Lita yang saya hormati. Pertama mengenai batas waktu penanganan sengketa. Sengketa itu tentunya dimulai biasanya Ibu kalau memang itu terjadi sengketa, kapan BPN hadir di situ? Tentunya ketika salah satu pihak memohon untuk dilakukannya penyelesaian permasalahan tersebut. Ya, sehingga kita akan menjadwalkan kemudian, ya, pertama melakukan penelitian dan kemudian menjadwalkan untuk pertemuan dengan para pihak. Setelah beberapa kali pertemuan, kemudian tadi sebut apa yang disampaikan dengan Pak Kanwil bahwa kalau memang bisa diselesaikan, ya, maka akan selesai permasalahan tersebut. Tapi ketika sama-sama sepakat atau tidak sepakat, maka itu akan diteruskan ke proses namanya proses legitasi. Nah, untuk batas waktunya tentunya nanti Bu Saidah ya mungkin yang tahu ya. Tahu Bu. Tapi kalau di Palembang banyak sekali Bu yang ternyata kasus tersebut naik ke tingkat pergantian tinggi, kemudian naik ke tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Kalau itu biasanya karena apa Pak? Batas juga patok gitu? Penguasaan kebanyakan tipologinya seperti yang Pak Kakak sampaikan. Tapi batas, kalau terkait batas biasanya lebih cepat diselesaikan Bu. Kalau batas itu ya, tetangga sesama tetangga biasanya itu lebih cepat. Biasanya tidak sampai ke proses legitasi, tapi cukup menghadirkan tokoh-tokoh setempat dan itu namanya penyelesaian sengketa, cukup di sengketa, tidak di perkara. Tidak di perkara. Ya. Baik. Kemudian yang kedua mungkin yang standar patok. Patok itu diatur di ketentuan kita yaitu peraturan Menteri Agraria ya. Kepala BPN nomor 3 tahun 1997, 1997 itu ada Bu standar patoknya, baik itu yang untuk ukuran tanah di atas 10 hektar maupun di bawah 10 hektar. Namun demikian apabila di lapangan sudah terpasang batas-batas tetap yang cukup kuat ya, seperti area tembok, patok kayu yang memang cukup dipandang cukup untuk dijadikan patok, itu tidak perlu lagi membuat sesuai standar yang ada di 397. Tapi yang paling penting tadi kesepakatan dengan yang penting disepakati yang perbatasan begitu ya. Bahkan sekarang Bu, kalau dalam rangka pendaftaran tanah sporadik di peraturan yang baru, sebelum mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan itu mereka harus sudah sepakat dulu dan dengan dibuktikan menandatangani berita acara kesepakatan yang dilampirkan dalam permohonan pengukuran. Baik, saya coba bacakan ada WhatsApp di 0821 792 79090. Saya pengusul PTSL Kelurahan Bukit Baru tahun 2020. Apakah sertifikatnya akan keluar tahun ini Pak? Karena ditanya di BPN, disarankan bertanya ke kelurahan. Dari kelurahan menjawab tidak tahu. Itu satu pesan.
Lalu pesan yang kedua, berapa biaya pengusulan PTSL yang resmi dikeluarkan dari pemerintah, Pak? Oke, silakan ditanggapi Pak Norman. Untuk PTSL itu ada dua, Bu. PTSL biasa ada 4 kelurahan kita, dan PTSL PM. PM ini yang tadi Pak kami sebutkan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Itu ada 12 kelurahan. Salah satunya memang Bukit Baru. Bukit Baru kita targetkan sekitar 2000 bidang kalau tidak salah. Dan ini insya Allah kalau kuota atas tanahnya kita mencukupi, ya, karena di kita kebetulan untuk istilahnya peta bidang tanah, Bu, ya, mungkin ada istilah fisik, ya, itu kita memang mendapat dari PTSL ini ada 2, Bu, ada pendaftaran tanah dan ada penerbitan sertifikat. Oh, ada pendaftaran tanah, ada penerbitan sertifikat. Kalau pendaftaran tanah itu belum tentu juga sertifikat. Nah, pendaftaran tanah itu kita jatahnya ada 30.000 bidang. Tapi Pendaftaran untuk, tanah. Tapi untuk penerbitan sertifikat itu jatah kami baru 7.500. Mungkin nanti akan ditambah. Agak sedikit bingung ya kalau bagi masyarakat kami masyarakat awam ini. Kalau mereka yang sudah punya sertifikat harus didaftarkan lagi begitu, Pak? Ini khusus yang belum punya sertifikat. Oh, khusus bagi mereka yang belum bagi yang sertifikat. sudah punya sertifikat nanti pasti sudah terdaftar. Meskipun tadi di bawah tahun 2010. Iya. Ya, andaikan memang belum terpetakan, pasti kami petakan, sapu semua. Itu tadi pendataan di lapangan, ya, yang nanti akan menentukan. Seperti itu ya, Pak, ya. Baik, ini kan berkaitan juga dengan Ibu Lita di Kenten tadi. Apakah ada regulasi yang menyatakan penyeragaman penggunaan patok batas tanah ini, Pak? Ya, sudah tadi saya jawab. Sesuai Permen 397, ya, memang diatur patok yang layaknya dibuat. Namun demikian tidak menjadi wajib ketika batas-batas tanah tersebut sudah terdapat tanda-tanda batas, apalagi berbentuk patok-patok yang tetap seperti fondasi, pagar, tidak wajib lagi. Tidak wajib lagi. Tapi kalau belum ada harus. Oh, kalau belum ada, Ya. misalnya ini kalau misalnya dulu kayu, Ya. bisa diganti, begitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi hilang. Kalau zaman dulu kan ada patok yang bisa bergerak sendiri katanya. Ya. Begitu. Itu wajib diganti, begitu ya. Kita tahan sebentar ya, Pak. Diganti dengan yang lebih kuat. Lebih permanen. kuat, lebih Ya. permanen, agar tidak bergerak sendiri begitu. Kita tahan sebentar di line telepon 0812 maksud kami 0812 7248 6254. Halo, selamat sore. Halo. Masih jawab itu ya. Halo. Halo. Baik. Kami masih mengalami gangguan komunikasi. Anda bisa mencoba untuk menelpon kami kembali 0812 7248 6254 ataupun di line SMS 0821 792 79090. Saya sore hari ini bersama dengan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Sumsel, ada Pak Pelopor, lalu Kepala Bidang Pengendalian dan juga Penanganan Sengketa Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Sumsel, Ibu Saida, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Pak Norman Subowo. Pak Norman paling banyak mendapatkan pertanyaan ya pada sore hari ini, sengketa-sengketa yang terjadi di Kota Palembang. Baik, tadi kan diinformasikan ketika batas tanah gitu ya, Pak. Kalau misalnya menarik itu Pak Pelopor tadi kan katakan bahwa sesuai dengan undang-undang di pasal 33 itu kan sudah jelas bahwa tanah itu dikuasai oleh negara. Nah, ketika ada yang merasa dia memiliki sebagai pengusaha ini bagaimana, penguasa ya, Pak? Sebagai penguasa ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Ini yang perlu barangkali saya sampaikan kepada, ya ini literasi yang paling penting untuk kita semua. Di negara Republik Indonesia sesungguhnya negara itu tidak memiliki tanah dalam konteks apa yang disebutkan dalam pasal 33 ayat 3. Jika negara dan hal ini pemerintah memiliki tanah itu dalam arti aset. Nah, ini yang kita harus bedakan antara tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh negara. Nah, saya singkirkan dulu yang pengertian aset ini. Yang dimasukkan dalam pasal 33 ayat 3, seluruh permukaan bumi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini pengelolaannya, pengaturan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah itu negara yang mengatur. Disitulah penguasaan negara. Pemanfaatannya diatur oleh negara. Disitulah kekuasaan negara di atas tanah atau bumi yang ada di Republik Indonesia ini.
untuk memastikan juga bahwa tanah itu bisa tidak dirusak sehingga menimbulkan bencana. Itu juga penguasaan negara ada di sana. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang ketentuan yang ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau konstitusi kita, kita berbicara tentang reserve, sumber daya berupa tanah yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pengelolaannya. Mengatur hubungan hukum itu antara siapa yang akan memanfaatkan, siapa yang memiliki, itu diatur oleh negara. Kemudian di dalam pengaturan negara ini nanti negara akan memberikan tanda bukti penguasaan itu yang diakui oleh negara, kita sebut hak. Nah, hak ini kemudian dibuktikan dengan sertifikat. Negara mengatakan bahwa Norman Subowo punya hak yang melekat dan terkuat atas bidang tanah ini. Di jalan ini dengan koordinat ini, itu yang kita sebut dengan hak milik. Bu Saidah memiliki hubungan hukum dengan tanah ini dalam jangka waktu 30 tahun untuk keperluan mendirikan bangunan. Itu yang disebut dengan hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Nah, pelopor, kebetulan saya ini pengusaha bukan Kanwil BPN, misalnya, mempunyai hubungan hukum selama 30 tahun untuk tanah seluas 25 hektar. Digunakan untuk usaha perkebunan. Itulah yang kita sebut dengan hak guna usaha. Ada lagi, Norman memiliki sebidang tanah untuk keperluan pertanian di lokasi tertentu dalam jangka waktu 10 tahun atau 5 tahun, itu kita sebut dengan hak pakai. Nah, ini yang diatur oleh negara. Nah, pengaturan negara ini kemudian menimbulkan apa yang kita sebut dengan pembatasan dan kewajiban. Ini yang sering dilupakan orang, yang sering diingat orang itu cuma hak. Padahal jangankan atas sumber daya yang terbatas yang seperti ini, apapun juga yang kita kuasai, di sana ada hak, di sana ada pembatasan, ada kewajiban. Oke, hak tadi, hak untuk mendirikan bangunan, hak untuk memasang hak tanggungan, untuk dijadikan agunan, boleh. Hak untuk dijual, boleh. Hak untuk menanam tanaman keras. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah pembatasan. Apa saja sih yang boleh? Kalau hak guna bangunan bukan untuk nanam, tetapi untuk mendirikan bangunan. Sebaliknya kalau hak guna usaha untuk nanam, untuk beternak, untuk melihara ikan dan sebagainya, Tapi bukan tidak untuk boleh bangunan. dijual. Itulah yang disebut pembatasan. Atau ada juga yang tidak bisa tidak bisa diperjualbelikan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kewajiban. Salah satu kewajiban orang yang menguasai, yang memiliki hak atas tanah adalah menjaga tanda batasnya. Baik, ditahan sebentar Pak. Itu salah satu baru Iya, salah satu. untuk hak kewajiban, Kewajiban. ya. Di line telepon kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana Ibu? Iya sebenarnya moderator ini. Dengan siapa di mana Ibu? Halo. Aduh ngomong dulu. Katanya. Baik, kita coba sapa kembali ya. Halo, selamat sore. Halo? Ya, sore. Dengan siapa di mana Ibu? Halo? Halo. Halo. Halo? Bisa Masih mendengar ada suara? waktu untuk dialognya? Masih ada Ibu, silakan. Bisa mendengar suara saya dengan jelas Ibu? Iya? Nah, silakan dengan Ibu siapa di mana Ibu? Iya. Yang WA yang diapakan oleh moderator tadi saya yang bertanya. Oke. Tapi sepertinya jawaban itu saya belum puas. Mungkin untuk tahun ini katanya ada kuota begitu banyak. Yang ingin saya tanyakan itu saya pengusul PTSL yang tahun 2020 tahun lalu. Apakah keluar tahun ini gitu? Ya, ya. Baik. Halo? Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dari Bu Nani, Ibu Wahitam. Nani di Wahitam. Baik. Itu saja Ibu Nani? Ini aja deh. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nani. Belum puas jawabannya Iya. Pak Norman. Silakan. Bu Nani,
Kalau untuk tahun 2020 seharusnya sudah diserahkan ya, sudah selesai. Tapi coba Ibu datang saja ke kantor kami di Jalan Kapten Tifai. Nanti akan kita lihat apakah memang sudah diproses tanah Ibu tahun lalu apa belum. Kalau belum, kita proses sekarang Bu. Ya Bu ya? Baik, Ibu Nani ya, yang ada wajah hitam. Ini jelas jadi. Sebetulnya prosesnya butuh berapa lama ya Pak? Ya 1 tahun anggaran. 1 tahun, harusnya 2020 itu Selesai. sudah selesai, tidak ada yang di 2021. Tinggal bagaimana penyalurannya itu yang mungkin jadi pertanyaannya Pak. Baik, untuk tahun 2021 ada juga programnya? Ada di Setiap Bukit tahun Baru, kan, sampai tahun 2025? Ya. Tapi Begitu ya? sebetulnya gini Bu, Mbak, sebetulnya kalau yang mulai tahun ini sudah masuk ke Bukit Baru, tahun depan mungkin kita tidak masuk Bukit Baru lagi karena kasihan desa-desa yang lain nggak kebagian nanti gitu kan. Yang dulu karena belum selesai, makanya dilanjut tahun ini. Oh, yang dulu yang Ya. belum selesai dilanjut tahun ini. Nah, ini yang harus saya garis bawahi untuk kegiatan ini, Bu. Untuk kegiatan PTSL adalah kita akan selesaikan desa demi desa, kelurahan demi kelurahan. Tetapi tahun-tahun sebelumnya ini belum optimal kita lakukan seperti itu, maka masih ada yang tertinggal. Jadi masih ada yang belum sempat diukur, masih ada yang belum sempat diproses pemberian sertifikatnya. Nah, untuk tahun-tahun ke depan, mulai tahun 2021 ini di Sumatera Selatan, kita sudah akan menghabiskan. Jadi satu kelurahan ditetapkan sebagai lokasi PTSL, maka akan habis seluruh bidang tanah didaftarkan di sana. Semua bidang tanah yang tidak punya masalah dan kemudian sesuai dengan ketentuan dibolehkan untuk mendapatkan sertifikat melalui kegiatan PTSL, maka kita akan terbitkan sertifikat. Oh, jadi yang mereka tidak punya masalah lebih cepat lebih baik Ya. begitu ya, segera diterbitkan begitu ya Pak. Kecuali mereka Kalau yang ada sengketa. masalahnya yang kemudian bisa disepakati dalam konteks pembicaraan kita hari ini, respon cepat. Respon cepat itu bukan cuma dari petugas BPN, termasuk dari para pemilik tanah, dari pihak-pihak yang mengklaim, tadi yang saya katakan menguasai atau mengusahakan tanah. Kalau mereka merespon dengan cepat dan kemudian mau sepakat dengan cepat untuk menyelesaikan masalahnya, maka dalam tahun itu juga kita akan terbitkan sertifikat. Nah, bagaimana kalau tidak bisa terbit sertifikat karena masalahnya masih berkepanjangan? Kita catat dalam daftar tanah kita bahwa bidang tanah ini ada dan sedang dalam permasalahan. Nanti tahun-tahun berapapun, ketika nanti masalahnya sudah selesai, silakan datang ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan bahwa kami masalahnya sudah selesai, ini bukti penyelesaian masalahnya, dan kita lanjutkan untuk penerbitan sertifikat. Oke, lalu apakah selama ini ada hambatan Pak yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan PTSL ini? Wow, kalau dikatakan masalah, rupanya Tapi kata Bapak saya tidak senang untuk menggunakan istilah masalah, tantangan barangkali. Mungkin karena proses literasi yang masih perlu diperbanyak. Ada saja yang menjadi tantangan kita. Salah satu tantangan kita begini, ada orang yang takut untuk mensertifikatkan tanahnya, didaftarkan tanahnya karena takut untuk membayar pajak. Katanya kalau tanahnya sudah didaftarkan pasti akan menjadi objek PBB. Padahal bersertifikat atau tidak bersertifikat, ada PBB. dia akan menjadi objek PBB. Betul. Nah, yang kedua, ada juga orang barangkali ini yang takut untuk ketahuan bahwa dia memiliki tanah, takut membuat LHKPN barangkali. Oke. Nah, ini tetapi itu mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi ini oleh karena itu mungkin literasi ini yang harus kita inikan untuk meyakinkan orang bahwa ini untuk kepentingan kita bersama, Agar tidak menimbulkan konflik di depan. agar di kemudian hari lebih terukur masalahnya, lebih terukur cara penyelesaian masalahnya. Kalau sekarang siapapun, nah ini ekses dari tanah-tanah yang tidak terdaftar. Ini yang menjadi objek permainan para mafia tanah. Nah, itulah yang selalu menjadi tantangan kita. Pertanyaan yang paling besar itu selalu ingin saya tanyakan, itu mafia tanah itu apa sih Pak sebetulnya? Mafia tanah itu adalah aktivitas terstruktur dan masif yang dilakukan oleh orang tertentu atau kelompok tertentu untuk mempermasalahkan atau menimbulkan masalah atas bidang tanah tertentu. Mereka terorganisasi dengan baik. Kalau kita lihat modusnya, iya. Karena kata-katanya tadi terstruktur begitu kan? Terstruktur. Berarti Kenapa mereka kita terorganisir. katakan terstruktur? Dia bisa masuk ke semua unsur dan
biasanya mereka sangat mengetahui tentang peraturan, biasanya mereka mempunyai modal yang cukup besar, dan biasanya mereka sangat tahu untuk melengkapi segala bentuk persyaratan formil. Mereka lebih paham daripada masyarakat. Iya, karena itulah makanya kita katakan seperti saya juga sebenarnya sih ini karena kita memilih istilah populer saja, makanya kita sebut dengan mafia. Sesungguhnya ya istilahnya adalah kejahatan pertanahan terorganisir. Kejahatan pertanahan terorganisir. Baik, Pak Pelopor, waktunya sangat singkat kali ini, tidak terasa ya. Padahal Pak Pelopor begitu semangat loh. Masih banyak nih. Tapi ingat. Sebagai closing statement. Iya. Kegiatan ini kan kegiatan kita yang kedua. Dan seterusnya nanti sampai dari akhir kegiatan ini kita akan terus melakukan proses literasi ini, dan saya akan berharap juga bukan hanya lewat media PTSL ini kita akan bersentuhan dengan masyarakat. Kami akan memperbanyak lagi model-model literasi, mungkin dengan cara-cara yang lebih santai, hiburan dan lain sebagainya, untuk bisa memahamkan kepada masyarakat. Karena Mbak, banyak sekali persoalan-persoalan yang semestinya bisa dicegah, tapi muncul menjadi persoalan pertanahan gara-gara, yaitu tadi, banyak orang yang membeli tanah tapi tidak lihat tanahnya, cuma membeli surat. Ada yang lucu Mbak, dan ini sering kalau datang kepada saya, bertanya, bawa surat atau bawa sertifikat bahkan, Pak Kakanwil, ini saya punya sertifikat, tolong dong dibantu dicarikan tanah saya di mana. Waduh. Nah kalau sudah seperti ini saya jawabnya seperti apa? Ini Bapak sama dengan datang kepada saya membawa surat nikah, kemudian nanya kepada saya sebagai penghulu, Pak penghulu, istri saya yang mana ya? Ini surat nikah saya gitu. Padahal berjual beli itu wajib loh nyata barang yang diperjualbelikan itu apa, Baik. di mana, ukurannya bagaimana. Nah itu butuh waktu lagi untuk sosialisasi ini lebih jauh Pak Pelopor. nanti pada episode berikutnya. Baik Pak Norman, silakan closing statement ya Pak Norman. Sama sih dengan Pak Pelopor, bahwa jangan tanya kepada kami yang bidang tanah yang anda punya gitu, tapi jagalah, peliharalah ya, dan kuasailah secara fisik, karena dengan demikian Anda akan mengurangi potensi permasalahan pertanahan, baik itu sengketa, konflik, dan perkara ya, dan yang tentunya akan merugikan tidak saja Anda sendiri, tapi juga orang lain, bahkan merepotkan pihak kepolisian, bahkan merepotkan ya kami inilah gitu ya, kalau memang tanahnya tidak dijaga, tidak dipelihara, dan tidak dikuasai secara fisik. Baik, Bu Saida. Saya hanya menambahkan satu dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil maupun Pak Norman. Tidak hanya menjaga, mengusahakan, tapi harus memanfaatkan semaksimal mungkin lahan itu, karena sekarang ini kegiatan lahan tanah itu harus disesuaikan dengan pemanfaatan ruang, tata ruang yang di lokasi tersebut. Jadi harus dimanfaatkan sehingga juga tidak akan menimbulkan permasalahan di lokasi itu. Dimanfaatkan ya. Iya. Kuasai lahannya, lalu usahakan lahannya. Kuasai, betul begitu ya Pak ya? Iya, kuasai dan usahakan. Oh, kuasai dan usahakan lahannya. Terima kasih Pak Pelopor, terima kasih Pak Norman, terima kasih Bu Saida juga, terima kasih pendengar, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Karena mungkin banyak pertanyaan, mungkin banyak hal juga terjadi di masyarakat. Nah, Anda harus ikuti juga bagaimanakah penanganannya, bagaimanakah juga sosialisasi dari pemerintah. Saya Agradisi Hombi, kita kembali ke studio. Sampai jumpa. Insan pertanahan dan tata ruang, baktikan diri membangun bangsa. Bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kementerian, melayani profesional terpercaya, masyarakat makmur sejahtera. Wujudkan reforma agraria, hak atas tanah pasti dan terjaga. Ciptakan
ruang aman dan nyaman, produktif berkelanjutan. Tuhan yang Maha Esa tuntunlah semua demi cita-cita mulia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pertanahan dan tata ruang, baktikan diri membangun bangsa. Bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kementerian, melayani profesional terpercaya, masyarakat makmur sejahtera. Wujudkan reforma agraria, hak atas tanah pasti dan terjaga. Ciptakan ruang aman dan nyaman, produktif berkelanjutan. Tuhan yang Maha Esa tuntunlah semua demi cita-cita mulia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Pro 1.